atraksi wisata yang terdapat di daerah destinasi wisata kita di Maluku Utara. Ada yang kakak boleh ngomong semua ya? Secara keseluruhan saya kira belum semua. Pemulihan pariwisata Maluku Utara. Saya akan sedikit mengangkat dari satu perspektif yang agak sedikit berbeda, walaupun mungkin tidak lari jauh dari apa yang sudah kita bincangkan sejak siang tadi. Tapi izinkan saya untuk bukan membuat, tapi menjelaskan sebuah cerita tentang interpretasi warisan pusaka. Nah, interpretasi warisan pusaka ini, kenapa saya mengangkat warisan pusaka? Karena Ternate atau Maluku Utara ini kaya dengan warisan pusaka atau heritage. Di sini ada orang heritage juga, tadi kebetulan sudah mengangkat informasi tentang warisan pusaka ini. Namanya Freeman Tilden. Ini beliau menjelaskan jika kita tidak memiliki pemahaman tentang interpretasi atau penafsiran tentang pusaka, maka kita tidak akan paham apa-apa. Jadi dia mengatakan bahwa melalui interpretasi atau penafsiran kita akan memahami. Dari memahami kita akan mengapresiasi. Setelah kita mengapresiasi maka kita akan melindungi. Nah, jadi dari perkataan yang disampaikan oleh si Tilden ini, saya memaknai kebetulan saya mendapat kesempatan untuk melakukan satu proyek pengabdian masyarakat dari alumni. Saya lulusan Monash University Melbourne, dan kebetulan kami diberikan kesempatan dari setiap tahun itu diberikan bantuan untuk melakukan pengabdian pada masyarakat. Kebetulan saya juga salah satu penghubung dari Universitas Cairo dengan universitas di luar negeri, salah satunya mungkin dengan Sunshine Coast University. Kita bekerja sama sejak tahun 2017 untuk pengembangan pariwisata di Maluku Utara, dan untuk itu sudah ada salah satu bukti nyata dari hasil kerjasama itu yang sementara sedang digeluti oleh Pak Kris, yaitu Cengkeafo. Ya, Cengkeafo Global Spices. Nah, ada beberapa pertimbangan dari ketika saya mendapatkan bantuan. Sebenarnya bukan bantuan, ini semacam bagaimana alumni itu bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk mengembangkan pariwisata di Maluku Utara. Jadi walaupun bukan baru pertama kali, tetapi ada beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan, antara lain mungkin pengabdian masyarakat terkait pariwisata di Kastela. Saya dengan Pak Maulana kebetulan waktu itu kami melakukan hanya dengan keterbatasan sumber daya, tapi cukuplah saya pikir itu sebagai bagian dari kami melakukan pengabdian kepada masyarakat. Nah, saya melihat kalau misalnya kita juga membuka satu kesempatan kepada kaum milenial ini, saya menyebutkan frontliner. Kalau misalnya kita melihat dari segi masyarakat, ada masyarakat sebagai frontliner ini, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis sebagai Desa Wisata Kota Ternate. Pengelolaan destinasi ini ada 3 hal, ada sarana, ada akses, kemudian ada atraksi. Dalam hal ini kita melihat secara lokal. Nah, saya melihat ada 3 hal, ada potensi, kontribusi, kemudian society. Nah, kontribusi yang pertama saya mengangkat dulu potensi, tapi akan saya jelaskan lebih terakhir. Kontribusi ini mungkin kalau misalnya sudah kita lakukan adalah ada kontribusi secara pentahelix untuk pengembangan pariwisata. Kemudian ada society. Nah, society sini masuknya kepada yang tadi sudah disebutkan, ada sarana, ada akses, ada atraksi. Society itu harus mendukung secara baik internal maupun eksternal. Yang berikut, kalau kontribusi ada pentahelix aktor untuk bagaimana mengembangkan salah satu destinasi wisata yang ada di Maluku Utara. Saya melihat yang berikut, yang saya taruh pertama kali sebenarnya potensi. Kita ada 3 hal. Kalau saya membuat garis bawah, saya menggarisbawahi ada 3 hal. Sumber daya alam, dari potensi itu sumber daya alam, sumber daya
teknologi. Nah, sumber daya alam ini kita sudah miliki. Maluku Utara ini kaya akan segala pariwisata yang berbentuk benda maupun non benda. Ada sastra lisan, kalau misalnya kita berbicara kaitannya dengan budaya yang bagian yang Indonesia. Kemudian ada pusaka kolonial zaman-zaman masa lampau, benteng-benteng dan lain sebagainya. Kemudian ada potensi alam sampai ke Gua Bokinaruru dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita melihat dulu sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang mau saya angkat di sini ini kira-kira siapa? Sumber daya manusia ini dia akan melakukan apa? Nah, sumber daya manusia yang saya maksudkan di sini adalah penggerak. Nah, penggerak itu seperti taruhlah misalnya kalau untuk promosi pariwisata, maka kita akan menyebut sumber daya manusia antara lain adalah guide. Mereka frontliner yang menjelaskan tentang apa itu destinasi wisata yang ada di Maluku Utara, bagaimana peran mereka untuk menceritakan kepada orang luar, taruhlah kepada orang luar tentang Gua Bokinaruru itu ada di mana, apa hal-hal yang membuat sehingga seorang turis baik lokal atau domestik, nasional maupun internasional itu mau berkunjung ke Gua Bokinaruru. Pak Kuda, apa yang menjadi kegiatan utama yang harus dilakukan untuk merubah perilaku dalam berwisata? Silakan Pak Sudah. Saya diaku untuk membincangkan pariwisata dalam perspektif kebudayaan. Saya melihat bagaimana ketika kebudayaan itu dijadikan sebagai sebuah industri. Karena berbicara pariwisata, otomatis kita berbicara juga industri. Bagaimana cara atau pemerintah kita di sini memandang kebudayaan kita, kebudayaan Utara yang sangat beragam ini dikelola atau dikemas dalam bentuk event-event, kemudian dalam bentuk atraksi kebudayaan atau atraksi wisata di spot-spot atau di destinasi tempat tujuan wisata. Saya mau contoh misalnya, kalau kita berlatih di sini, ketika kita berkunjung di suatu daerah, lantas bagaimana kita membuat orang berkesimpulan keindahan alam kita, itu harus ada keseimbangan dengan sebuah pertunjukan kebudayaan di sini. Jadi, saya contoh di sini misalnya dalam permainan rakyat, permainan rakyat atau hiburan rakyat dari masyarakat nanti. Misalnya kalau di Surabaya ada pertunjukan bambu kilat misalnya, itu tidak serta-merta kita melakukan setiap saat, tetapi kita misalnya di saat ini hari-hari atau di weekend kita tampilkan, karena tradisi ini sudah hampir punah. Dan ini juga dari catatan juga, dan dia mungkin lintas di sektoral tiap-tiap SKPD, dan ini juga mungkin akan di dinas kebudayaan provinsi. Tetapi karena bicara pembangunan di sini, ini juga mungkin berdampak juga di pemerintah provinsi yang ketika nanti untuk PJMD itu bisa juga bagaimana cara atau sistem pembagian kawasan atau wilayah untuk mendukung pembangunan pariwisata. Kemudian saya bertanya di sini bagaimana para pelaku UMKM juga, karena kebetulan saya di sini juga tergabung dalam yayasan Sidiko yang memang bergerak untuk menghidupkan UMKM yang ada di provinsi Maluku Utara untuk menggerakkan misalnya untuk produk-produk lokal di sini. Dan sejauh ini kami dari Sidiko juga sudah berupaya dan sudah memaksimalkan produk-produk lokal dalam bentuk dari lokal, misalnya saripala, kemudian sarapati, itu kami sebenarnya membuat produk-produk lokal kami yang global di sini. Nah, sehingga yang saya tekankan tadi lagi-lagi karena dalam konteks kebudayaan yang saya tidak di sini atau di saya, maka harus pemerintah sendiri melihat kebudayaan kita yang kaya di sini untuk bagaimana memfasilitasi itu dalam atraksi-atraksi wisata yang terdapat di
daerah destinasi wisata kita di Maluku Utara. Ada yang dikatakan bahwa profesional ya? Ya, secara keseluruhan saya kira belum profesional. Ya, Oke. Ya mungkin itu Pak. Oke, terima kasih ya udah. Terima kasih telah mensupport channel ini untuk terus berkembang. Jangan lupa subscribe guys, subscribe guys.